Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Karena kali ini kita bakal pelajarin tentang yang namanya elemen dan teks. Oke, di sini saya sudah siapin beberapa hal yang mau kita pelajari tentang elemen dan tag di dalam HTML, yaitu yang pertama tag itu apa, atribut itu apa, dan elemen itu apa. Nah, atribut ini juga sering bakal saya bilang dengan nama props ya, properties. Nah, sekarang kita pelajarin dulu sih, apa sih itu elemen. Jadi, ada yang namanya tag ya. Nah, mungkin lebih cepat, lebih enak kalau kita pelajarin dulu tag. Ada yang namanya tag, ada yang namanya elemen, ada yang namanya atribut, atau mungkin kita bakal sering nyebut dengan properties mungkin. Biar nggak bolak-balik bingung nanti ketika kita masuk ke bagian yang front end. Oke, tag, apa sih itu tag? Tag itu adalah, nih, contoh, ini body, ini tag, ini head, ini tutup head, ini adalah tag. Ada yang title, title-nya saja, nah gini ya, title-nya saja, ini namanya tag. Atau yang mana lagi, metanya saja, ini namanya tag. Setiap tag, ya. Tag itu ada yang berdiri sendiri. Ini contohnya adalah BR. Ini adalah tag yang berdiri sendiri. Ada tag yang berpasangan. Ya sama lah ya, kayak kamu ada yang jomblo, ada yang sudah menemukan pasangannya gitu kan. Apa contoh tag yang berpasangan adalah P gini. Kemudian lorem 10 gini. Nah, ada lagi tag yang apa ya? Ada yang berdiri sendiri, ada yang berpasangan, ada yang bisa membuat kayak keluarga gitu ya. Ada dalamnya P, P-nya ini punya anak teks, lorem 20 misalkan. Kemudian di dalamnya lorem 20 ini dia punya yang namanya anak, yang namanya PR. PR. Nah, kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tag itu ada yang single, ya kan? Ada yang sudah berpasangan, ada yang tag bisa membentuk keluarga. Lucu ya. Jadi ada tag yang bisa membentuk keluarga. Nanti bakal nyambung dengan beberapa hal yang lain. Nanti kita lihat dulu ya. Nah, sekarang kok bisa gitu ya? Nah, emang gitu nature behavior-nya HTML itu seperti itu. Terus kalau misalkan biar kelihatan ya, berkeluarganya biar agak banyak gitu ya, anaknya lebih dari 1. Udah dapat 4 gini anaknya. Maka efeknya, lihat di efeknya. Nih. Jadi masing-masing tag juga punya efek berbeda ya. Masing-masing tag punya fungsi sendiri-sendiri. Contoh ya, P ini tadi untuk membentuk sebuah paragraf. BR ini untuk membentuk sebuah enter gitu ya. Nah, kalau kayak gini kita enter, coba lihat halaman yang di sini ya. Ini enternya berapa kali? Kita enter 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kita buang 2 biji gitu misalkan. Nah, ke enternya lebih sedikit ya. Langsung kelihatan di sebelah kanan sini. Nah, ini apa? Kok bisa membentuk keluarga? Berarti adalah apa? P ini adalah parent-nya. P ini tag paragraf, tapi dia menjadi parent dari yang namanya BR. Ya. Nah, BR ini terhadap P adalah sebuah anak. Nah, nanti akan muncul istilah yang namanya child. Nah, kemudian BR ini, ya, dengan BR satunya, ini adalah saudaraan. Maka nanti akan muncul istilah yang namanya sibling. Ya. Nah, nanti ini P, tag P adalah parent dari BR. Ya. Tag BR adalah child dari P. Nah, ini jarang tersebut nih di pengajaran ini. Tersebutnya kalau sudah kayak gini. Nah, tag BR
dengan BR lainnya adalah saudara atau sibling. Nah, ini nanti konsep ini akan terpakai ketika teman-teman main JavaScript, butuh mengquery DOM-nya, butuh nanti mungkin bakal end-to-end test gitu kan, bakal butuh testing, bakal butuh pengetahuan tentang ini. Jadi tag ini bisa berdiri sendiri ya, ini ya, seperti ini, bisa berpasangan, bisa juga berkeluarga ya, ada parent-nya, ada child-nya. Nah, kayak gitu. Nanti akan ketemu. Dan masing-masing tag punya fungsi-fungsi sendiri. Jadi, fungsinya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham, ya, kalau nggak paham tentang berkeluarganya si tag ini, nanti coba ya, tanya di komentar atau di mana. Nah, sekarang apa lagi yang namanya elemen? Nah, elemen tuh gini. Elemen tuh ya ini. Ya, satu lengkap gini, itu namanya elemen. Ya. Ada tag-nya, dan yang di dalamnya ini ada juga isinya. Nah, itu berarti dia sudah menjadi sebuah elemen. Ya. Dia sudah menjadi sebuah elemen, sebuah HTML elemen. Nih, ya. Jadi satu rangkap ini, satu P, kemudian ada kontennya dan ada tutup P-nya, itu sudah menjadi elemen. Tapi kalau dia masih gini toh aja, yang ini, ya, yang ini namanya tag saja, ya. Yang atas itu namanya elemen. Nah, dia sudah ada isinya, dia sudah menjadi elemen. Nah, itu yang membedakan antara tag dengan elemen ya. Tag bisa berdiri sendiri, elemen enggak. Elemen dia berkumpul gitu kan. Nah, ada lagi yang namanya atribut properties. Nah, apa sih yang namanya atribut atau properties? Nah, di sini kita bisa lanjut. Contoh, kalau tag ya, tag link, ini link misalkan. Nah, contoh saya mau bikin link buka ke website saya ya, putraprima.id. Oh sorry, kalau website saya sudah HTTPS. Nah, nih gimana membuat linknya ini ya? Saya kasih linknya, klik ke sini. Nah, coba teman-teman perhatikan apa perbedaannya. Perbedaannya, ini adalah sebuah elemen ya, ini adalah sebuah elemen. Ini ada tag-nya ya kan? Ada closing tag-nya. Kemudian ada isinya, menjadikan dia ini sebuah elemen utuh kalau panjang. Lah, tapi kok sekarang ada yang ini? href. Nah, href ini itulah yang disebut dengan atribut, atau mungkin saya bakal bilang ini properties gitu ya. Nah, atribut properties inilah yang akan menentukan lebih detail tentang tag-nya ini. Jadi A ini adalah tag untuk bikin link, tapi linknya kemana ditentukan atau didefinisikan oleh si atributnya ini. Yang ini akan menjadi atribut, yang ini akan menjadi value, ya. Ntar, di sini tak kasih tahu detail dulu. href merupakan atribut, kemudian https putraprima.id adalah value. Nah, konsep ini teman-teman perlu pahami banget. Karena semua elemen tag HTML bakal bisa kita kasih atribut atau value. Tapi, ya, tidak semua atribut ada di tag. Ya. Artinya apa? Atribut itu spesifik. Ya. Sorry, ini kayaknya mengganggu nih screencast-nya. Nah, ya, nih, tidak semua, ya, pahamin dulu ya, tidak semua atribut itu bisa dipasang di tag ya. Bisa dipasang di tag. Jadi artinya apa? Kalau kita punya P gini ya, P lorem 10, kemudian kita kasih ini href, nggak mau ini ya, nggak mau dia guys.
Tuh, nggak mau. Nih, di tag P ini kita kasih href gitu, nggak mau. Nah, itu artinya apa? Ada, nih, inilah buktinya bahwa tidak semua atribut itu bisa dipasang di tag. Jadi, tag dan atribut juga berpasangan. Jadi maksudnya, tag itu punya atribut yang spesifik. Jadi tidak semua atribut itu bisa kita tempelkan sembarangan kayak gini, ya. Ini nggak bisa. Tag P punya atribut apa aja, nah itu teman-teman perlu baca dan perlu explore lebih dalam dan perlu mencoba. Href punya atribut apa aja juga kayak gitu. Image tag juga punya atribut kayak apa, itu juga perlu dipelajari dan dicoba. Nanti di belakangnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, ini juga href ini adalah atribut, URL-nya ini adalah value-nya. Ini nanti bakal nyambung ke JavaScript, ya. Jadi kalau kita mau sudah dapat sebuah elemen link, kita mau ambil href-nya, berarti itu pakai komen yang namanya .attribute gitu kalau di jQuery. Kalaupun di sini saya ngomongnya properties ya, karena saya mau menyamakan dengan apa yang ada di front end ya. Tapi kalau nggak salah di jQuery itu kalau mau ngambil href-nya, atribut href-nya apa, itu bisa atribut href gitu kan. Kemudian .value. Jadi value-nya itu apa? Nah, itulah yang akan muncul di sini. Akan muncul yang namanya HTTPS ini tadi. Nah, kenapa saya perlu jelaskan? Karena banyak mahasiswa itu yang bingung. Loh, dari mana kok ada apa ya? Ada perintah, ada function namanya kok value, ada function kok namanya attribute. Ya karena emang dia ngikutin format dari HTML. Juga yang ini tag, ini ya, tag. Kenapa kok istilahnya parent, kenapa kok istilahnya child, kenapa kok istilahnya siblings. Nah, inilah dia dasarnya ya, bahwa si HTML itu bisa, tag itu bisa membentuk sebuah keluarga tadi gitu tadi. Nah, ini konsep dasar yang bakal sangat membantu teman-teman nanti kalau kita naik ke level-level JavaScript. Nah, apa sih best practice-nya di tag? Nah, tag ya itu tadi satu ya. Ini OL LI. Satu, bahwa tag bisa berdiri sendiri, ya kan? Tag bisa berkeluarga, bisa berpasangan, nih, ya kan? Lanjut lagi apa? Tag itu juga bisa berkeluarga, gitu guys. Nah, ini yang paling penting dari pembelajaran tentang tag, atribut, dan elemen. Nah, tag, nah lagi nih, ini kurang nih. Tag yang ada kontennya disebut elemen. Nanti lama-kelamaan ya, tag yang ada kontennya ini lama-lama nanti di framework JavaScript jadi yang namanya komponen gitu ya. Nah, ini satu hal yang teman-teman harus pahami banget. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa buka nih linksnya, Geeks for Geeks. Saya ngambil konten dari sini, saya ngambil dari konten dari macam-macam yang lain nanti. Ya, ini salah satunya aja lah yang bisa dipelajari dan kita ambil hikmahnya. Jadi, untuk nge-recap ya, jadi bahwa di elemen dan tag ini kita punya tag, punya elemen, punya atribut yang nanti itu bakal kita pakai banyak sekali ya. Kita bisa buat dia tag yang berdiri sendiri, bisa punya tag yang berpasangan. Kita juga punya yang nggak kalah penting adalah tag yang berkeluarga. Jadi di dalamnya tag ini bisa ada tag lain, dia berarti sudah membentuk sebuah keluarga. Kemudian tag yang ada kontennya itu juga menjadi sebuah elemen ya. Ini jadi elemen. Nggak lupa juga bahwa tag itu bisa kita kasih atribut, dan atributnya bisa kita kasih value. Dan ada lagi atribut yang, nah ini lupa nih, atribut yang nggak punya value. Apa ya? Kalau di href ini apa ya? Ada atribut yang nggak punya value guys. Contoh ini. Yang sebelumnya, yang sebelumnya itu ada tag yang apa ya? Apa ya contohnya ya?
Oh, input type sih. Nih, ya, sorry, nih sedikit. Jadi ingat, ada input, oke, type text. Nah, ini kalau kita garap, ada yang namanya disabled. Nah, nih, sorry. Nah, kayak gini ya. Ada input yang kita gak bisa kasih atribut disabled. Nah, si atributnya ini nggak punya value, guys. Nih. Nah, nanti kalau teman-teman garap pakai JavaScript gitu kan, atribut disablednya kok nggak ada, disablednya kok nggak ada value-nya, Pak. Ya emang nggak ada gitu. Nah, kalau kita matiin disabled value-nya, nah ini bisa kita isi. Nah, ini bisa kita isi nih. Nah, gitu. Oke, nah itu dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi dari pelajaran yang sederhana ini, dari yang basic ini, kita bisa mengambil banyak hikmah. Semoga teman-teman lebih mudah memahami ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.